kegiatan apa dulu Bang? Ya, saya hari ini tanggal 20 hari Selasa jam 10 pagi tadi diundang hadir untuk klarifikasi laporan polisi yang pernah saya sampaikan ke Bareskrim Polri untuk menjelaskan benar tidaknya saya telah melaporkan persoalan ini. Bang, mungkin bisa dijelaskan, berarti bisa dibilang Bang ini lagi di BAP ini Bang, hari ini. BAP klarifikasi ya. Berapa BAP. pertanyaan Bang, detailnya berapa pertanyaan tadi Bang? Ya tadi sekitar 20 pertanyaan. Bang mungkin buat mengingatkan laporan tentang apa nih Bang? Ya laporan terkait dengan pemberitaan bohong yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak dan Deolipa Yumara melalui pers yang viral, pemberitaan bohong yang selalu diangkat kembali, diulang kembali, sehingga hal ini menimbulkan kegelisahan, polemik, gaduh, onar di masyarakat. Apabila pemberitaan itu benar, tidak masalah. Apabila pemberitaan itu terkait langsung dengan hal-hal untuk menguatkan bukti-bukti di dalam proses peradilan, sah-sah saja. Tetapi ini kan segala sesuatu yang disampaikan, ini nyatanya terbukti tidak benar. Tidak benarnya kenapa? Kamarudin Simanjuntak misalnya sudah mengatakan berulang-ulang kali sambil melihat foto segala macam, mengatakan bahwa ada luka sayatan, ada luka hancur jari tangannya, segala macam itu ya. Ternyata sudah dikeluarkan hasil otopsi ulang, yang ada adalah kematian akibat peluru ditembak, tidak ada yang lain. Tuh. Terus kebohongan apa lagi Bang yang menurut Abang yang dikatakan? Ya itu, jadi ini kan sebenarnya kontraproduktif bagi martabat advokat yang seharusnya menjaga, ya, menjaga marwahnya supaya jangan sampai terkesan bisa bicara sembarangan. Berbicara itu yang proporsional, terukur. Jangan sampai kita berbicara asal cop-cop saja. Kasihan, masyarakat ini perlu edukasi hukum. Perlu penyuluhan hukum agar mereka mengerti hak dan kewajibannya secara hukum. Bukan disuguhi dengan hal-hal yang berbau hoak. Nah, ketika advokat melakukan hal-hal semacam ini di luar dari koridor hukum yang seharusnya wajib dia junjung tinggi, akan berhadapan dengan kita. Kalau tadi 20 pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa aja Bang, boleh bisa dibocorkan? Ya, saya kira berkisar itu saja. Artinya kenapa saya melaporkan persoalan ini? Apa maksud tujuannya? Itu saya kira sudah saya jelaskan. Selain langkah hukum, apa langkah lagi Bang untuk menjaga marwah advokat dengan kondisi seperti Ya, di negara hukum segala sesuatu harus diselesaikan secara hukum. Nggak bisa dengan hukum rimba yang lain. Hukum rimba itu hukum ya, tapi liar. Kita ini wajib menjaga tertib hukum. Itu karena itu sebabnya
kita harus ya mempercayakan segala sesuatu ini penyelesaiannya secara hukum melalui proses-proses yang sudah diatur oleh undang-undang. Apabila kita tidak sabar, mungkin kita akan berpendapat yang keliru. Tapi kalau kita bersabar, cobalah kita menunggu. Kita ingin ada pembuktian. Kita ingin persoalan ini terang. Kita ingin masalah ini jadi fokus, tidak terpecah kemana-mana. Karena dengan munculnya berita-berita yang simpang siur, otomatis penyidik disibukkan lagi dengan pekerjaan baru. Harus mengantisipasi hal-hal yang semacam itu. Nah, kita percayakanlah kepada kepolisian. Kami pun sebagai pelapor dalam hal ini mempercayakan kepada pihak kepolisian. Apa yang mereka harus lakukan, memanggil kami, kami datang. Menanyai kami jawab. Begitu. Terus yang tadi kan Kamarudin dan Diolipa nih Bang. Kan yang dilaporkan ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, tentang Diolipa, kata Diolipa itu kan hanya dugaan. Apa omongan dia itu hanya dugaan. Baik, saya sudah menangkap hal-hal semacam itu kata-kata klise. Ya, kata-kata klise. Untuk ngeles. Kenapa saya katakan ngeles? Kata-kata dugaan ini kan baru disampaikan sekarang, setelah ada laporan. Kalau dia beritikat baik, setiap pernyataan dia yang tidak mengatakan dengan kata-kata dugaan, dia harus berikan hak jawab kepada pihak pers. Bahwa dia perlu klarifikasi kata-kata semacam itu tidak pernah dia kemukakan. Saya hanya menduga. Dan kalaupun dugaan, ya sebagai seorang advokat, itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Ya, duga. Ini kata-kata klise. Tapi tetap disodorkan, dilontarkan segala sesuatu yang bias. Hal-hal semacam ini akan menyedot energi masyarakat dalam menyelesaikan apa-apa yang seharusnya mereka kerjakan. Teralihkan dengan untuk melihat dan membahas pula persoalan semacam ini. Jadi, tolong menyadari juga bahwa dia kan mantan ya, mantan kuasa hukum namanya, mantan kuasa hukum. Jangankan mantan kuasa hukum. Sebagai kuasa hukum pun dia tidak boleh berbicara menurut keterangan, menurut informasi, menurut ini dari klien, kemudian dikemukakan di ruang publik. Itu nggak boleh. Itu bisa kena pasal Bang, ada pasalnya nggak? Seharusnya kena. Ya. Ada pasalnya nggak yang mengatur itu? Ya, yang semacam itu urusan inilah penyidik lah ya, yang bersangkutan keberatan atau tidak. Masalahnya itu sudah sifatnya delik aduan ya. Nah, jadi maksud saya di sini bahwa apabila dia menyadari bahwa dia sekarang itu kan sudah mantan. Saya tegaskan, jangankan mantan. Sebagai kuasa hukum saja, dia tidak boleh. Dia wajib merahasiakan rahasia klien. Bukan untuk diumbar. Nah sekarang faktanya dia mengumbar. Mengumbar hal-hal yang seharusnya dia rahasiakan. Itu etika profesi pun sudah terlanggar. Etika profesi sebagai advokat sudah terlanggar. Termasuk kata-kata dia, menurut analisa dia bahwa si Putri Malu ini ML sama itu yang lagi ramai itu Bang. Ya itu poin-poin yang saya sampaikan juga ya pada saat laporan itu soal LGBT, psikopat. LGBT itu bahkan dia pertegas di dalam live-nya dengan Karni Ilyas. Tidak ada L, tidak ada G, tidak ada T, tapi yang ada B. B itu bisek. Orang yang bisek, bisa dikatakan bisek, menuduh orang bisek, itu sensitif. Kok bisa kita menuduh orang ini bisek? Emang pernah ngerasainnya? Ya, itu sensitif, satu.
Kedua, psikopat, apakah dia pernah mendapatkan perlakuan seperti seorang psikopat terhadap dirinya? Apakah demikian? Silakan dibuktikan, itu susah untuk dibuktikan. Kemudian soal ML ya. ML itu saya kira itu dia harus melihat ya. Harus membuktikan itu pernah melihat. Kalau dengar-dengar cerita itu the auditu namanya. Menurut hukum itu the auditu. Saksi the auditu tidak bisa dipertimbangkan oleh hakim. Audit itu artinya apa? Ya hanya berdasarkan pendengaran. Ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, soal ML ini sendiri pun ya, soal ML antara Kuat Ma'ruf dengan PJ ini itu sudah dibantah secara tegas oleh Kabar Reskrim. Ya, dalam beberapa kesempatan Kabar Reskrim, bahkan ada yang sempat saya catat itu kata-katanya kok jauh ya. Itu ada kata-kata semacam itu. Dari media online juga saya ada baca, kok jauh kan, kok nggak masuk akal lah gitu ya. Jadi itu udah terbantahkan. Tentunya Kabar Reskrim juga berbicara nggak hanya cuap-cuap, tapi dia pasti berbicara berdasarkan hasil kajian dari proses lidik dan sidik ini hingga perkara ini sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi saya kira itu sebagai pejabat otoritatif tidak mungkin dia akan berbicara sembarangan, dan saya percaya itu. Oke Bang, terakhir Bang. Mungkin ada pesan atau buat Delipa sama Ya, kalau saya menyarankan sebagai advokat, ya jadilah sebagai advokat yang baik. Kalau ada kata-kata yang patut dikeluarkan atau tidak, itu kajilah kepatutannya. Berusahalah untuk menahan diri, jangan hanya semata-mata untuk membangunkan kondisi yang riak-riak yang tidak perlu. Kita perlu ketenangan, kita perlu tertib hukum. Demikian. Mantap. Terima kasih Bang. Jos. Ya.